Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anggrenilis Niwaru dengan NIM 2403060036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sintesis telur, kemudian ada proses pembentukan putih telur, dan yang ketiga ada proses pembentukan kerabang telur. Nah, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama tadi ada proses sintesis kuning telur atau yolk. Nah, sintesis kuning telur ini dimulai di hati ayam betina yang dipengaruhi oleh hormon estrogen. Nah, hati mensintesis protein dan juga lemak khusus seperti phytologinin dan very low density lipoprotein atau VLDL yang kemudian akan dilepaskan ke dalam aliran darah sehingga zat-zat tersebut diangkut menuju ke ovarium dan diserap oleh folikel yang sedang berkembang. Nah, selama proses ini kuning telur akan terus bertambah besar karena terjadi yang namanya penimbunan, yaitu protein, lemak, dan juga vitamin serta mineral yang akan menjadi cadangan nutrisi bagi embrio. Nah, proses pembentukan kuning telur berlangsung sekitar beberapa hari hingga folikelnya mencapai ukuran maksimum dan juga akan siap mengalami ovulasi. Setelah matang, ovum yang dilepaskan dari ovarium kemudian masuk ke infundibulum untuk melanjutkan yang namanya proses pembentukan telur. Nah, kita akan membahas proses pembentukan yang kedua tadi, yaitu proses sintesis putih telur atau albumen. Nah, sintesis putih telur terjadi di bagian magnum oviduct. Nah, setelah kuning telur memasuki yang namanya magnum, nah sel-sel sekretori pada dinding magnum akan menghasilkan berbagai protein albumen seperti ovalbumin, ovotransferin, ovomusin, dan juga lisozim. Nah, protein-protein tersebut akan disekresikan secara bertahap dan juga akan mengelilingi kuning telur sehingga terbentuk yang namanya lapisan putih telur yang berfungsi sebagai sumber air dan juga protein bagi embrio. Nah, selain menyediakan nutrisi, albumen juga berfungsi melindungi embrio dari benturan dan juga kontaminasi mikroorganisme. Nah, proses pembentukan albumen berlangsung sekitar ada 3 jam sebelum telur bergerak menuju bagian ismus untuk pembentukan yang namanya membran kerabang. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas atau saya akan menjelaskan proses yang ketiga, yaitu proses sintesis kerabang telur. Nah, sintesis kerabang telur terjadi di dalam uterus atau sel gland dan juga merupakan tahap terlama dalam pembentukan telur. Nah, kerabang terutama tersusun atas kalsium karbonat atau sering kita kenal dengan CaCO3 yang berasal dari ion kalsium yaitu Ca2+ dan juga ion bikarbonat yaitu H3OC-. Nah, kalsium ini diperoleh dari pakan dan juga cadangan tulang medular ayam yang kemudian diangkut melalui darah menuju uterus. Nah, di dalam sel kelenjar kerabang ada yang namanya enzim karbonat anhidrase mengubah karbon dioksida tadi atau CO2 tadi dan air menjadi asam karbonat yang akan menghasilkan H2CO3 yang dimana selanjutnya akan menghasilkan ion bikarbonat. Nah, ion kalsium dan juga bikarbonat ini kemudian bergabung akan membentuk sebuah kristal kalsium karbonat yang dimana mengendap di dalam permukaan membran kerabang sehingga terbentuk cangkang telur yang keras. Kemudian proses ini berlangsung ada sekitar 18 sampai 20 jam dan diakhiri dengan pembentukan kutikula sebagai lapisan pelindung terluar sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka.
Nah, teman-teman, dari ketiga penjelasan saya tadi mengenai pembentukan baik itu dari sintesis kuning telur, putih telur, dan juga gerabang telur, atau yang sering kita kenal dengan namanya proses biosintesis telur. Nah, dapat diketahui bahwa pembentukan satu butir telur merupakan proses yang sangat kompleks dan juga melibatkan yang namanya kerjasama antara hati, ovarium, serta berbagai bagian oviduk yang kemudian kuning telur akan disintesis di ovarium sebagai sumber nutrisi utama, kemudian putih telur dibentuk di magnum sebagai pelindung dan juga sebagai penyedia yang namanya protein. Sedangkan di kerabang telur dibentuk di uterus untuk bertujuan melindungi isi telur dari kerusakan dan juga kontaminasi dari berbagai mikroorganisme. Nah, sehingga keseluruhan dari proses pembentukan satu telur berlangsung sekitar 24 sampai 26 jam sehingga telur siap untuk dikeluarkan oleh induk ayam. Nah, dengan memahami biosintesis telur, kita dapat mengetahui berbagai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas dan juga produktivitas telur pada unggas. Nah, teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai ketiga proses atau pembentukan biosintesis telur. Mungkin ada kurang dan kesalahpahaman, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.